Saya adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah koperasi. Saya punya banyak ide inovasi, tapi atasan saya tidak menyukai perubahan. Dia lebih suka segala sesuatunya sama seperti sebelumnya yang sudah terbukti berhasil. Apa yang harus saya lakukan agar saya tetap bisa berinovasi di perusahaan saya? Oke, yang pertama adalah bingkai ide inovasi kamu itu sesuai dengan kepentingannya si atasan. Ya, jadi harus nyambung tuh, harus relevan dengan apa yang itu punya nilai bagi dia. Dan kalau misalnya kita lihat ya semua orang ya, saya kan termasuk atasan Anda pasti pengen dong KPI-nya tercapai. Pengen kelihatan keren di mata manajemen, pengen supaya timnya benar-benar punya kontribusi yang paling maksimal kepada perusahaan, ya kan? Nah, maka apapun ide inovasi kamu itu harus kamu cari korelasinya dengan kepentingan tadi. Dan ketika kamu datang ke atasan tuh bukan kamu pengen ngejual ide kamu supaya disupport gitu. Tapi kamu ingin tunjukkan bahwa, Pak, saya punya ide inovasi yang bisa ngebantu tim kita itu nanti kontribusinya sangat tinggi bagi perusahaan. Itu bisa mengurangi biaya, membuat jadi lebih mudah gitu. Dan ini akan membuat KPI Bapak juga nanti akan bisa tercapai, Pak. Gitu. Ya, atau ini akan memudahkan Bapak nih dalam memonitor kerja anak buah. Ini akan memudahkan Bapak nanti untuk bisa mendongkrak kinerja seluruh anggota tim Bapak nih gitu. Nah, begitu atasan Anda tuh ngeliat bahwa wah, ide kamu itu ternyata ada gunanya bagi saya ya. Ide kamu itu ternyata bisa membuat saya lebih kelihatan lebih keren, kerjanya lebih bagus. Maka peluang untuk atasan itu mendukung walaupun yang kamu usulkan itu sesuatu yang berisiko sebenarnya ya. Karena kan sesuatu yang baru itu pasti ada risikonya ya. Peluangnya tetap besar ya. Karena yang kamu usulkan dia punya kepentingan di situ. Maka dia akan willing to take the risk together with you. Dia akan lebih mau untuk ngambil risiko itu bersama dengan kamu. Ya. Yang kedua adalah sebisa mungkin kamu libatkan atasan kamu itu dalam proses penyusunan ide hingga nanti mewujudkan inovasinya. Ya. Jadi jangan kamu datang ke atasan itu setelah idenya udah jadi, bahkan sudah terwujud menjadi inovasi, tinggal minta restu untuk ini dijalankan gitu. Dia nggak akan merasa ada attachment gitu. Dia nggak akan merasa bahwa ide kamu itu adalah idenya dia yang layak untuk diperjuangkan gitu. Yang dia akan lihat adalah, aduh ini ribet nih, kamu jadi ngasih saya kerjaan tambahan ini. Ini kan nanti kalau misalnya berhasil ya bagus, kalau misalnya enggak kayak gimana gitu. Dia nggak punya stake di situ. Nah, maka triknya adalah di awal sebelum kamu melakukan apapun, kamu datang dulu ke atasan dan bilang, Pak, saya punya sebuah ide inovasi, Pak, yang kalau seandainya ini dilakukan maka bla 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 seperti yang aku omongin tadi di awal ya, sesuai dengan kebutuhannya dia. Ya. Nah, saya mohon masukan nih dari Bapak, Pak. Bagusnya ini, saya mulainya dari mana ya, Pak? Saya butuh ide dari Bapak nih, Pak. Supaya ini bisa nanti dijalankan, menurut Bapak yang paling bagus angle-nya mana, Pak ya? Jadi, buat dia akhirnya chip-in ide paling nggak, gagasan. Buat dia jadi penasihatnya Anda. Walaupun mungkin Anda ngerasa bahwa sebenarnya gue nggak butuh nasihatnya dia sih. Tapi kan Anda butuh restunya dia gitu. Nah, ketika dia terlibat dalam proses inovasinya dari ideation-nya sampai pembuatan inovasinya, bahkan sampai eksekusi inovasinya, dia akan merasa bahwa itu kan ide gue juga gitu. Dan ketika itu mentok, dia akan perjuangkan gitu. Dan ketika ada risiko di situ, dia ada kemungkinan untuk tetap ambil risikonya karena itu baby-nya dia juga gitu. Ini bukannya kepentingan orang lain, kerjaan orang lain yang bikin beban dia, bukan gitu. Itu adalah mainannya dia juga gitu. Ya. Oke. Yang ketiga adalah ketika kamu udah mulai terapin ide kamu itu, jangan langsung kamu wujudkan ide itu langsung jadi gede besar, ya. Karena dengan begitu resikonya kan juga makin besar. Dengan resiko makin besar, orang cenderung untuk nggak mau ambil risiko sehingga akhirnya nolak ide kamu itu kan. Maka caranya adalah kamu pecah-pecah menjadi hal yang kecil-kecil. Mulai dari yang paling simpel dulu, yang paling sederhana dulu. Jadi misalnya ide kamu tuh katakanlah ada 5 hal lah yang akan kamu lakukan. Sehingga dengan 5 itu akhirnya problemnya selesai, efisiensi tercapai, semuanya jadi lebih mudah gitu. Jangan langsung nafsu pengen buat 5-5-nya. Pilih di antara 5 itu mana yang paling mudah untuk kamu wujudkan dulu. Mudah di saat yang sama, impact-nya bisa langsung terasa gitu. Udah fokus di situ aja dulu. Ya. Sampai kemudian kamu nyobain yang satu itu, mungkin gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai akhirnya kejadian tuh. Ya. Dan akhirnya ada impact-nya. Nah, itu kamu bisa tunjukin tuh ke bos kan, Pak, alhamdulillah Pak, kemarin saya coba ngulik-ngulik di sini Pak, di waktu senggang saya Pak, di jam makan siang saya, pulang kantor, sebelum saya masuk kantor Pak, saya bisa berhasil melakukan ini Pak, kita udah berhasil ngurangin biaya jadi sekian Pak, kita bisa mempercepat prosesnya jadi sekian Pak, saya jadi memudahkan kerjaan teman-teman saya di sini Pak, itu. Walaupun belum seberapa sih Pak, tapi ini udah lumayan kan Pak ya.
Nah, ada bukti kan, ada quick win-nya kan. Nah, atasan kan bilang, boleh juga ya, itu kamu ngerjain di luar jam kerja tuh. Iya Pak. Ya mungkin dong di luar jam kerja kan sedikit, ya kan kecil yang dilakukan kan, nggak langsung gede kan. Jadi bisa lah dicicil di luar jam kerja. Nah, namun quick win-nya Anda itu, keberhasilan kecilnya Anda itu akan membuat atasan Anda jadi percaya kepada Anda. Bahwa Anda ini nggak ngomong doang, Anda tuh serius, Anda beneran, buktinya hasilnya kelihatan gitu. Dan itu akan mancing atasan lebih penasaran lagi. Ini ya di luar jam kerja aja bisa begini nih. Gimana kalau gua minta dia lakukan di jam kerja? Wah, pasti lebih bagus lagi. Gimana kalau gua support? Gimana kalau gua bantu? Nah, akhirnya dari satu keberhasilan kecil yang menghasilkan kepercayaan dari atasan. Atasan mulai support, atasan mulai ngebukain jalan. Akhirnya yang kecil lama-lama gede. Akhirnya ya 5 hal atau 5 fitur yang Anda ingin buat tadi sesuai dengan visi awal dari inovasi Anda kan bisa terwujud. Ya kan? Oke. Yang berikutnya adalah dukungan dari rekan kerja. Jadi yang namanya inovasi itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Itu membutuhkan keterlibatan banyak orang, karena biasanya dari satu solusi itu kan ada aspek, let's say ada aspek teknologinya, aspek legalnya gitu ya, ada aspek yang kaitannya sama customers misalnya, apapun itu. Nah maka kan Anda nggak mungkin bisa wujudkan inovasi itu sendirian, Anda butuh orang lain, satu. Yang kedua adalah, kalau Anda ingin meyakinkan atasan, akan lebih baik kalau seandainya Anda maju nggak sendirian, tapi ada orang-orang di sekitar Anda yang juga percaya pada ide Anda, bahkan mereka mendukung ide Anda, terlibat dalam ide Anda. Dengan begitu kan atasan cuma nggak ngadapin kamu sendiri kan. Atasan akan hadapin satu kelompok orang nih yang niat banget untuk wujudkan idenya gitu. Nah, tingkat kepercayaan atasan itu akan semakin tinggi tuh ketika dia tahu bahwa kamu tuh nggak sendirian wujudkan itu ya. Di belakang kamu tuh banyak orang yang percaya pada ide kamu gitu. Dan itu kan human nature banget gitu. Lah, kalau misalnya teman-temannya aja percaya sama dia, teman-temannya aja mau berkorban untuk dia, ini pasti bener nih, ini pasti bagus nih. Masa saya nggak percaya sih sama dia gitu. Ya kan? Jadi kemungkinan akhirnya kamu didukung jadi lebih besar. Terakhir, ya sabar. Ya, sabar kenapa? Pertama, ya tadi aku udah bilang ya inovasi itu nggak gampang. Inovasi itu nggak tiba-tiba kamu punya ide, besok kamu jalankan, besoknya lagi langsung berhasil. Enggak ya. Hampir pasti selalu kamu gagal dulu di depan, ternyata kamu salah ambil jalan, ternyata ini nggak cocok dengan ini. Terus kamu iterasi, kamu ulang-ulang, kamu coba lagi, tweaking lagi sampai akhirnya berhasil. Dan itu takes time. Dan bukan hanya inovasinya itu butuh waktu, kepercayaan itu terbentuknya juga butuh waktu, nggak ujuk-ujuk. Ya atasan bisa jadi nggak langsung hanya karena kamu jago presentasi di awal dan nunjukin bahwa kepentingannya dia terpenuhi langsung otomatis percaya. Mungkin dia oke, aku dukung, tapi sebenarnya dia masih kayak ya we'll see lah, kita lihatlah dia bener nggak sih bisa wujudkan itu. Kan berarti kan belum trust kan. So it takes time untuk bisa dapetin trust-nya atasan. Maka yang kamu lakukan adalah ya udah coba aja terus gitu. Tunjukkan keberhasilan kecil demi keberhasilan kecil. Tunjukkan bahwa kamu tuh serius di situ. Tunjukkan bahwa teman-teman kamu itu dukung kamu di situ kok. Gitu. Terus kamu lakukan pelan-pelan, tapi pasti kamu menghasilkan satu perbaikan demi perbaikan. Lama-lama kepercayaannya pun akan bisa terbentuk. Dan disitulah kamu akhirnya dapat full support dari atasan kamu. Oke? Selamat berinovasi.